dengan kelinci. Nah, sekarang rusa mengelilingi hutan untuk mencari kelinci. Tetapi kelinci tidak ada. Dan rusa pun terdiam di bawah pohon sambil berkata, kemana sih kamu kelinci? Aku sudah lelah mencarimu. Tiba-tiba ada semak-semak yang bergoyang. Rusa pun takut, tetapi rusa harus menjadi pemberani. Lalu rusa melihat di belakang semak-semak ini. Ternyata di belakang semak-semak ada kelinci. Kelincinya memakan wortel. Nah, terus si rusa pun bilang, ternyata kamu kelinci. Aku kira kamu pemburu yang ingin menangkapku. Aku dari tadi sudah mencarimu kelinci, tetapi aku tidak menemukanmu. Akhirnya kelinci pun dan rusa bermain bersama. Tetapi sebelum bermain, rusa haus. Dan akhirnya rusa dan kelinci pergi ke sungai untuk mencari minum. Dan ternyata ada suara yang meminta tolong. Tolong, tolong. Dan rusa sama kelinci pun mencari ke arah sumber itu. Ternyata di sana ada seekor katak yang terjepit oleh bebatuan seperti ini. Jadi tangan si katak ini terjepit oleh batu. Lalu rusa dan kelinci pun datang. Katak pun berkata, halo rusa dan kelinci, tolong bantu aku. Aku terkena batu. Tolong singkirkan batu dari kakiku. Baik katak. Nanti aku dan kelinci akan membantuku. Lalu kelinci dan rusa pun membantu katak untuk menyingkirkan batu ini. Ayo rusa, kita harus membantu katak. Nanti kalau aku bilang 1 sampai 3, kita dorong ya batunya. Oke kelinci. 1, 2, 3. Hore! Akhirnya batunya menghilang dari atas katak. Lalu katak pun berterima kasih. Terima kasih kelinci dan rusa. Kalian sangat baik sekali. Ya baik. Sama-sama katak, karena kita sesama hewan harus saling tolong menolong. Akhirnya rusa dan kelinci pun minum di pinggir sungai. Terus mereka bercakap-cakap deh, kata rusa. Sejuk sekali di pinggir sungai. Iya rusa, sekarang kita mau ngapain ya? Bagaimana kalau kita berkebun saja? Baiklah, ide yang bagus. Lalu rusa dan kelinci pun berkebun di kebun si kelinci. Dan tidak terasa hari pun mulai sore. Lalu si rusa sudah kelelahan. Ternyata hari sudah sore kelinci. Saatnya kita pulang. Aku pulang dahulu ya kelinci. Rusa pun pulang. Dan pada malam harinya kelinci pun tertidur. Tiba-tiba ada seekor lebah yang menyelinap ke kebun si kelinci. Tahu apa yang lebah lakukan? Lebah di sana dia mencuri sambil memberantakan tanamannya si kelinci. Dan tiba-tiba kelinci terbangun karena ada suara langkah kaki si rubah. Lalu si rubah bersembunyi di balik semak-semak yang ada di kebun. Rubah sembunyi di balik semak-semak. Kelinci pun yang melihatnya, ternyata ada apa-apa di kebunku. Aku mau lanjut tidur lah. Akhirnya si kelinci pun tertidur.
Dan si rubah kembali mencuri tanaman yang ada di kebunnya si kelinci. Akhirnya kelinci sudah pergi. Aku bisa menghabiskan semua tanamannya dan menghancurkannya semuanya. Hahaha. Lalu keesokan harinya kelinci pun terbangun. Aku masih ngantuk sekali, tapi aku harus melihat kebunku apakah sudah berbuah. Dan ternyata kebunnya sudah rusak seperti ini, teman-teman. Lalu si kelinci pun kaget. Astagfirullah, ternyata kebunku sudah hancur. Bagaimana ini? Kelinci pun sedih. Lalu kelinci pun berpikir, padahal tadi malam di sana tidak terjadi apa-apa, semuanya masih baik-baik saja. Dan datanglah si rusa. Halo kelinci. Halo rusa. Loh, kenapa dengan kebunmu? Aku juga tidak tahu. Tadi malam padahal aku mengeceknya sudah tidak terjadi apa-apa. Tetapi aku mendengar ada suara langkah kaki. Wah, jahat sekali ya yang melakukan itu. Biar aku sumpahin dia terkena sial. Kelinci pun berkata, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Mungkin ini memang musibah bagiku. Ayo kita makan saja, untung aku memiliki cadangan makanan yang ada di rumahku. Akhirnya kelinci dan rusa pun makan di pinggir sungai sambil membawa wortel. Nah, wortelnya ini ditaruh di tepi sungai. Dan si kelinci sama rusa mengambil makanan yang lainnya. Ternyata rubah pun dari tadi sudah mengincar makanan ini. Dan sebelum kelinci sama rusa datang, si rubah sudah berada di hadapan wortel ini. Dan sebelum rubah berhasil membawa pergi, tiba-tiba kelinci dan si rusa datang. Ngapain kamu rusa di situ? Ngapain kamu rubah di situ? Hahaha, wortel ini akan menjadi milikku. Kalian tidak bisa memakannya. Lalu si rubah membawa pergi makanan ini dengan cepatnya, dikejar oleh si kelinci dan si rusa. Tunggu aku. Kamu jangan mencuri punyaku. Tetapi karena rubah jalannya sangat cepat, jadi si rusa dan kelinci tidak bisa untuk menangkapnya. Rusa pun berkata, capeknya aku kelinci. Ternyata selama ini yang menghancurkan kebunmu itu adalah si rubah yang jahat. Iya ya, tapi biarlah. Mungkin si rubah dia lagi kelaparan. Meskipun begitu, si kelinci tetap berprasangka baik kepada si rubah. Dan akhirnya mereka pun mengelilingi hutan untuk bermain dan mencari makanan di hutan. Dan terdengar suara meminta tolong lagi. Tolong. Apakah kamu mendengar itu, kelinci? Iya, aku mendengarnya. Tetapi suaranya ada di bawah jurang. Lalu si kelinci pun melihat ke bawah jurang. Dan ternyata di situ ada si rubah yang sedang jatuh dan berdiri di atas ranting-ranting kecil. Si rubah pun berkata, tolong aku kelinci, tolong aku. Aku tidak mau jatuh ke dalam jurang. Kata si rusa berkata, jangan ditolongin dia karena dia sudah jahat padamu kelinci. Kita tidak boleh begitu, rusa. Karena si rubah terkena musibah, kita harus menolongnya. Akhirnya si kelinci dan si rusa menolong si rubah meskipun si rubah itu jahat. Lalu si rubah berterima kasih kepada kelinci dan rusa.
Terima kasih kelinci dan rusa, kalian sudah menolongku. Tapi mengapa kalian mau menolongku? Padahal aku kan jahat kepada kalian. Kelinci pun berkata, meskipun kamu jahat, tetapi aku tidak dendam kepadamu pula, karena kita sebagai sesama makhluk harus saling menolong. Dan akhirnya mereka pun berpelukan dan mereka pun akhirnya baikan. Dan selesai. Jadi apa yang bisa diambil hikmahnya? Ayo. Kita harus saling menolong meskipun mereka berbuat jahat. Kita tidak boleh membalas. Jadi kalau adik-adik semuanya siapa ada yang jahilin gitu ya, jadi nggak boleh kita membalasnya, tidak boleh dendam, kita harus selalu berbuat baik. Pintar. Mungkin itu saja cerita dari kakak. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.